ya kan? Orang tua sudah nggak bisa lagi. Kalau zaman dulu anak sudah masuk di dalam kamar, orang tua sudah tenang. Berarti anakku sudah aman kan? Kalau sekarang anak masuk kamar, orang tua masih deg-degan selama handphone masih di tangan kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, video kita kali ini nih apa ya istilahnya, saya nih yang sebagai orang tua yang menghadapi banyak tantangan di abad 21 ini. Nah, Pak Jumala ini sebagai, kalau saya bilang itu seorang ya semi pakar ya Pak. Kalau bagi saya Pak Jumala ya pakar. Kita cuma ngobrol. Enggak, ini kan bagi saya bilang karena Pak Jumala ini sahabat muda, karena Pak Jumala ini sudah lama sekali berada di lingkungan yang memang sangat bersentuhan dengan revolusi industri 4.0. Beliau juga di pendidikan, beliau juga di Telkom, yang itu kepala sekolah di SMK Telkom kan. Maksudnya ini gini Pak, saya ini kan sebagai orang tua yang punya anak-anak generasi Z. Mungkin kalau anak-anaknya Pak Jumala kan masih generasi Y kan? Masih Z juga Alban itu. Iya satu yang terakhir, tapi kan Pak Jumala punya anak yang generasi Y. Yes, ya kira kan? Itu Z ya? Y itu sama saya kan. Nah, jadi sahabat muda ini saya pengen bertanya nih, ada tiga pertanyaan nih Pak Jumala. Yang ingin saya tanyakan tuh begini Pak Jumala, tantangan orang tua zaman sekarang dalam pendidikan 4.0, dalam pendidikan abad 21. Ini kan jelas orang tua banyak sekali tantangan kan Pak? Nah, ini saya cuma tanya 3 tantangan Pak. Yang pertama, saat ini tuh kan informasi di internet, di media sosial itu kan sangat banyak. Bahkan sampai kita tuh terlalu deras dapat informasi. Banjir informasi gitu loh Pak. Yang terkadang malah justru kita tuh justru bingung. Contoh kecil, ketika kita mau tahu sesuatu, kita searching aja di Google. Informasi yang disajikan oleh Google itu bisa banyak sekali dan kadang tuh berbeda-beda Pak, simpang siur. Situs ini mengatakan A, situs ini mengatakan B, situs ini mengatakan C. Nah, derasnya informasi seperti itu terkadang menyebabkan kita orang tua tuh jadi kayak gagap bingung gitu, bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, masih kaitannya dengan derasnya informasi, cenderung orang tua sekarang sama anak-anak itu punya penyakit kalau tidak salah tuh FOMO. Penyakit FOMO ini loh Pak. Kalau saya searching di Google itu penyakit takut ketinggalan zaman, nggak update. Jadi sedikit-sedikit buka WA, sedikit-sedikit buka FB, sedikit-sedikit buka IG. Nah, ini tidak tahu Pak Jumala mengalami itu nggak sih? Nggak ya? Mungkin ya, tapi aku gak sadar. Jadi FOMO itu gini Pak, cenderung kita itu takut ketinggalan update. Enggak. Misalkan kita WA, sedikit-sedikit kita lihat WA kita ada tambahan WA enggak gitu. Aku enggak begitu. Ngelihat FB kita ada yang ini enggak gitu. Enggak. Terus IG kita ada yang ini. Nah, itu loh Pak. Tapi kalau saya lagi jualan gitu. Kalau lagi jualan. Iya. Bisa masih nonton gitu. Nanti kalau ada yang masuk ininya kan ting gitu, tapi lihat saja kan nggak kelihatan. Nah, itu yang pertama, tantangan yang pertama. Jadi bukan hanya anak-anak nih yang mengalami gangguan distraksi ini, tetapi juga orang tua juga mengalami gangguan itu. Sehingga gangguan ini bisa menyebabkan kita ke negatif ya. Nah, itu tantangan yang pertama yang ingin saya tanyakan. Ya jawab satu dulu aja. Nanti baru tantangan kedua. Terlalu banyak informasi yang masuk ya. Jadi kadang bingung gitu. Ya, yang ada dua yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kita harus yakin dengan diri kita sendiri. Kalau kita nggak yakin dengan diri sendiri, pasti bingung. Nah, dengan yakin dengan dirinya sendiri, maka kita pun akan memutuskan untuk memilih informasi mana yang akan kita ambil. Itu mantap. Ya, kita pede dengan diri kita sendiri. Jangan membiarkan diri kita itu terbingung-bingung, terbengong-bengong. Jangan membiarkan diri kita terbingung-bingung dan terbengong-bengong. Segera ambil keputusan. Ya. Yang kedua, fokus. Kita tuh mau cari apa? Tetapkan, fokus. Kalau kita mau cari. Iya, kadang mencari A, tiba-tiba muncul informasi yang bawah
buka yang berikutnya bahwa itu sangat mengganggu. Itu bukan hanya Bu Zakia, aku juga begitu. Tapi kan aku cari apa? Ya sudah, kembali lagi gitu loh. Iya. Kita sering tidak fokus di dalam melihat informasi yang demikian banyak. Dan anak tuh kan jelas, kita yang orang tua aja istilahnya menghadapi tantangan itu kan Pak, apalagi anak-anak. Iya, iya. Anak-anak ini mereka begitu dapat info, apalagi anak-anak yang cenderung mereka penasarannya masih tinggi sekali kan. Apalagi ada gambar-gambar yang ini mereka pengen tahu, dibuka lagi ya, lagi. Ini kan kita baru gangguan pertama, ya. Nah, terus bagaimana kita implementasinya untuk anak? Kita juga harus yakin buat anak supaya anak tidak terganggu oleh banyaknya informasi ya. Memilihkan buat anak ini juga kita harus yakin punya jati diri. PD itu masih terkait sebetulnya dengan punya jati diri. PD itu kemudian kita punya jati diri. Kalau kita punya jati diri maka kita tidak akan dibingungkan oleh banyak informasi atau banyak tawaran yang masuk karena kita punya jati diri. Ya, PD yang kedua punya jati diri, yang kedua adalah fokus. PD dengan jati diri sama. Yang kedua adalah fokus. Kita mau cari apa? Ya. Terus kemudian yang ketiga, kita harus punya channel-channel atau pihak-pihak yang kredibel. Harus punya orang-orang yang kita anggap kredibel. Kita cari info dari situ. Kredibel itu kalau dari web ya mana misalnya web apa? Kalau dari ustadz ya ustadz siapa? Berita apa ya? Berita ya dari channel mana? Iya, iya. Karena berita ini belum tentu benar, bahkan dari channel yang kelihatannya keren pun bisa hoax gitu. Betul, betul. Nah, oleh karena itu kita mesti punya channel yang kredibel, kalau ustadz ya ustadz yang kredibel, terus kalau ahli ya ahli yang kredibel. Ya kita pegang itu untuk menjadi referensi utama. Bukan berarti pula pasti kita menggantungkan diri 100% di situ, enggak, tapi akan jadi referensi utama. Oke, itu yang tantangan pertama. Tiga tips ya. Oke. Kita harus pede, punya jati diri. Yang kedua, fokus. Kita mau cari apa, jangan mudah tergoda. Yang ketiga adalah cari referensi utama yang kredibel. Oke, itu tantangan pertama, Pak. Nah, ini pertanyaan tantangan kedua. Saat ini tuh kan begini Pak ya, polanya anak-anak sekarang itu ketika mereka ingin tahu sesuatu, tidak langsung bertanya pada orang tuanya. Jadi mereka cenderung mencari informasi sendiri, di Google atau dimanapun lah mereka ini. Kalau zaman dulu, kalau kita kepingin tahu sesuatu, pasti tanya. Entah tanya sama guru, entah tanya sama orang tua, tanya sama kakak atau sama paman gitu kan. Tetapi sekarang ini kan anak-anak, mereka punya akses untuk bisa mengetahui banyak hal lebih cepat, lebih to the point, ya kan? Anak-anak sekarang kesannya to the point, nggak mau diceritani nasihat panjang lebar, maunya to the point aja. Nah, berarti kan ini menunjukkan bahwasannya kendali orang tua ke anak itu semakin melemah. Iya. Ya kan? Orang tua sudah nggak bisa lagi. Kalau zaman dulu anak sudah masuk di dalam kamar, orang tua sudah tenang. Berarti anakku sudah aman di kamar. Kalau sekarang anak masuk kamar, orang tua masih deg-degan selama handphone masih di tangan kan. Yeah. Mereka masih bisa berselancar ke dunia maya dengan bebasnya. Nah ini lemahnya kendali orang tua pada anak, ini bagaimana Pak untuk tantangan ini? Ada dua tips ya. Apa? Dan dua-duanya adalah tentang hati. Dua-duanya itu dibundle, diikat jadi satu, namanya adalah kendalikan hatinya. Karena Anda tidak bisa, Anda. Ya sekali-sekali toh. Ini kan memang kita seolah-olah enggak enak Bu Zakia. Ya, sahabat tidak bisa mengontrol, memonitor anak-anak. Enggak bisa. Oh, gadget di dalam saku dan dia bisa buka kapanpun. Terus gimana mengendalikannya? Nggak ada cara lain kecuali hatinya. Karena hati adalah kecuali matikan wifi. Orang iso nggak bisa. Dulu banyak yang punya pendapat, nggak usah punya TV. Aku sudah bilang 15 tahun yang lalu. Loh, kok nggak punya TV, anakmu ketinggalan, Le? Terus akhir bukan dulu, beberapa tahun yang lalu, malah beberapa tahun loh. Nggak usah pakai internet, loh. Lah anak kita terlempar dari peraturan kemajuan zaman. Anak-anak sekolah internet
internet semua. Oh, harus internet. Dan di internet mereka nggak bisa daring. Iya, di SMP kan SMP loh. Harus bawa laptop dan apa sih? Gadget, apalagi SMK. Di SMK harus wajib bawa gadget, maka cari pondok yang boleh bawa gadget. Oke, kembali ke tipsnya. Hatinya yang dipegang. Lah megang hati itu dua. Satu dengan cintamu, dua dengan ajaran yang lurus. Mesiku. Tidak bisa tidak. Kita itu harus dekat hati dengan dia. Kalau dia mau cari searching di Google, dia akan cari, tidak bisa kita stop. Tetapi dia tetap akan konfirmasi ke orang tuanya, Mah, aku kok ada, Mah. Jadi konfirmasi adanya. Konfirmasi itu monitor. Dan ketika mereka menemukan sesuatu yang agak ini, pasti mereka akan curhat atau akan terbuka. Curhat atau terbuka. Nah, itu tidak mungkin bisa kalau hati kita tidak dekat. Ini relevan dengan video kita yang pertama kali, semuanya dimulai dengan cinta. Ya. Yang kedua, kontennya sekarang hati dikendalikan dengan apa? Kalau caranya dengan cinta, kalau kontennya ya akidah dan syariah, akhlak, budi pekerti. Jadi dia nanti ngerti mana yang harus dipencet, mana yang tidak. Bahkan ketika ada gambar yang tidak layak, dia buang. Bukan penasaran, enggak. Dia tahu itu. Astagfirullah. Begitu, dia buang. Kenapa? Karena hatinya sudah ada isinya. Itu ya, yang kedua. Dengan hati. Yang ketiga, ya, ini Pak. biar waktunya udah ini Pak. Lewat. Yang ketiga, kau pergi asik kalau orang tuanya gaptek, kan nggak semua orang tua juga welcome kan Pak dengan teknologi, dan kita nggak bisa juga menyalahkan orang tuanya. Ya. Orang tua juga lahir zaman dulu kan memang nggak ini. Nah, bagaimana nih ketika orang tuanya gaptek? Ada dua upaya. Upaya yang pertama adalah terbuka terhadap teknologi dan mau belajar. Oke. Saisone. Terus yang kedua adalah tadi, kalau kita dekat dengan anak, ya gaptek tanya anaknya toh. Anak kita apa jenenge HP ini di apa jenenge? Di password. Ya ditanya, "Loh, Nak, passwordnya opo?" Ki buka piye gitu yo, karena kita dekat hati dengan anak. Passwordnya sekarang pakai mata, pakai wajah barang. Iya, itulah handphonemu itulah. Handphone larang dingenekno wis buka dhewe ya. Yang handphone umum kan enggak, masih pakai yang begini-begini ya. Jadi karena kita sudah dekat hati dari tips yang tadi ya, maka kita itu akan buka HP-nya anak-anak itu biar dia yang bukain. Mas, coba Mama dibukain, ini ada dari RT, bukain. Mama siapa? Jadi belajar sama anak itu sekarang enggak masalah, memang ini dunia mereka. Ya, jadi tips saya adalah terbuka terhadap ilmunya. Meskipun kita lambat ya. Yang kedua, takon anak soalnya anak lebih pintar daripada bapaknya ibunya. Betul. Mas, itu sementara mungkin Bu Zakia punya juga tipsnya, tambahan. Ya tipsnya sama dari juga tantangan-tantangan yang tiga itu. Ada jelas yang penting ini memang orang tua satu mindset, yang kedua adaptasi, adaptasi pada perubahan. Sahabat muda apabila punya pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi pertanyaan ataupun curhatan gitu kan, curhatan tantangan zaman sekarang yang berkaitan kasus-kasus ya, atau justru sahabat muda punya kasus gitu, cerita kasus yang real seperti apa, bisa ditulis di kolom komentar dan insya Allah nanti kami akan membahas di video-video berikutnya. Karena begini sahabat muda, Bu Zakia, yang akan kita bahas ke depan ini, yang dalam waktu dekat ini adalah tentang pendidikan abad 21, seputar itu. Dan mungkin kita tidak menempatkan diri sebagai pakar ya. Bukan, kita bukan pakar. Tetapi kita ini, saya punya pengalaman, Bu Zakia punya pengalaman, inilah yang akan kita share. Oleh karena itu, barangkali tidak terstruktur konsepnya, pokoknya kita ngobrol banyak kasus tentang pendidikan abad 21. Iya, betul. Saya jadi banyak yang akan kita share, insya Allah. Ya. Tetapi ya tadi kalau teman-teman punya kasus, udah tanya aja.
Jadi ditulis saja di kolom komentar, insya Allah nanti kita akan bahas. Di sini tuh kami tuh gini sahabat muda, memang kami discuss secara santai, yang itu memang kami berdasarkan pengalaman, berdasarkan literasi juga. Jadi kami juga mendapatkan literasi mungkin dari ini dan kita bahas bareng. Jadi sahabat muda kalau punya sesuatu yang mau di-sharingkan dan ingin kita bahas bersama, jangan ragu-ragu, jangan tulis di kolom komentar. Begitu Pak Jumalan, stop. Begitu sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.